Kalau hari ini Anda sudah siap melangkah ke butik emas, membawa tabungan gaji bulan lalu, dengan satu keyakinan bahwa ini keputusan paling aman, paling pintar, dan paling terlambat untuk tidak ikut tren, hentikan langkah itu sekarang. Ini bukan keputusan finansial, ini reaksi panik yang dibungkus narasi investasi. Dan ironisnya, semakin ramai orang bicara soal emas, semakin besar kemungkinan Anda sedang masuk di waktu yang paling berbahaya. Masalah utamanya bukan emasnya, masalahnya ada di kepala kita. Otak manusia punya kecenderungan ikut kerumunan, merasa aman ketika banyak orang melakukan hal yang sama. Ini disebut herding behavior. Ketika tetangga mulai cerita beli emas, influencer pamer logam mulia, dan grup keluarga penuh screenshot harga yang naik, Anda tidak lagi berpikir, Anda hanya bereaksi. Dan di dunia keuangan, reaksi massal hampir selalu terjadi di titik puncak, bukan di titik awal. Sekarang, lihat pola yang sedang terjadi. Harga naik, berita memperkuat, orang ikut masuk, lalu permintaan melonjak. Ini menciptakan ilusi bahwa emas adalah tempat paling aman saat ini. Padahal yang sebenarnya terjadi, Anda sedang membeli perlindungan di saat badai sudah mencapai puncaknya. Ini sama seperti membeli jas hujan saat air sudah selutut, bukan saat langit mulai mendung. Anda membayar harga premium untuk sesuatu yang seharusnya dibeli saat tidak ada yang peduli. Dan yang tidak pernah dibahas secara jujur adalah biaya yang tersembunyi di balik emas fisik. Ketika Anda membeli, Anda langsung kehilangan sebagian nilai karena selisih harga beli dan jual. Bisa 5%, bahkan mendekati 10%. Artinya, bahkan jika harga emas tidak bergerak, Anda sudah berada dalam posisi rugi sejak detik pertama transaksi. Belum lagi biaya cetak, sertifikat, dan risiko penyimpanan yang sepenuhnya Anda tanggung sendiri tanpa ada yang memperingatkan sebelumnya. Narasi yang terus diputar adalah bahwa emas tidak pernah turun. Ini adalah setengah kebenaran yang sangat berbahaya. Dalam jangka panjang, mungkin iya. Tetapi dalam jangka pendek hingga menengah, emas bisa stagnan bertahun-tahun, bahkan turun cukup dalam setelah lonjakan tajam. Banyak orang yang masuk di puncak harus menunggu sangat lama hanya untuk kembali ke titik impas, sementara uang mereka terkunci tanpa menghasilkan apa-apa selama periode itu. Dan disinilah Anda perlu berhenti sejenak, menarik napas, dan melihat situasi dengan kepala dingin. Keputusan terbaik saat ini mungkin bukan membeli, tetapi menahan diri. Bukan karena emas itu buruk, tetapi karena timing Anda yang sedang diuji. Di bagian berikutnya, Anda akan melihat bagaimana kebanyakan orang kehilangan uang bukan karena aset yang salah, tetapi karena masuk di waktu yang salah, dan bagaimana Anda bisa keluar dari siklus itu sebelum terlambat. Ada satu fakta yang tidak nyaman, tetapi harus Anda terima. Rasa sakit kehilangan uang itu jauh lebih dalam daripada rasa senang mendapatkan jumlah yang sama. Kehilangan 10 juta rupiah bisa membekas lama di kepala, sementara keuntungan dengan angka yang sama cepat terasa biasa. Inilah yang disebut loss aversion. Dan inilah akar kenapa banyak keputusan investasi berubah dari rasional menjadi emosional, terutama ketika Anda masuk di waktu yang salah. Perhatikan pola yang sering terjadi. Awalnya tidak peduli, lalu melihat orang lain mulai untung, kemudian muncul rasa tertinggal. Dari situ berubah menjadi dorongan untuk ikut masuk, bukan karena paham, tetapi karena takut ketinggalan momentum. Dan biasanya, keputusan itu terjadi tepat saat harga sudah tinggi, ketika euforia sedang paling kuat, dan risiko justru semakin besar. Begitu harga bergerak turun sedikit saja, tekanan psikologis langsung muncul. Angka merah mulai terasa seperti ancaman, bukan sekadar fluktuasi. Dalam kondisi ini, banyak orang tidak lagi berpikir jernih. Mereka hanya ingin rasa tidak nyaman itu berhenti. Akhirnya keputusan yang diambil adalah menjual dalam keadaan rugi, bukan karena strategi, tetapi karena tidak tahan melihat penurunan. Sekarang kita masuk ke logika yang lebih keras, yaitu spread. Selisih antara harga beli dan harga jual yang sering diabaikan. Ketika Anda membeli emas, Anda sudah tertinggal beberapa persen sejak awal. Katakanlah sekitar 10%. Jika harga turun 5% saja, maka secara nyata Anda menghadapi potensi kerugian sekitar 15%.
Ini bukan teori, ini realita yang terjadi saat Anda mencoba menjual kembali. Selain itu, ada biaya yang lebih diam tetapi lebih mahal, yaitu opportunity cost. Uang yang Anda ubah menjadi emas berhenti bekerja. Tidak menghasilkan apapun, tidak bertumbuh, hanya dia menunggu harga bergerak. Sementara di tempat lain, uang yang sama bisa menghasilkan bunga atau imbal hasil. Jadi Anda tidak hanya berisiko rugi karena harga, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk berkembang. Semua ini menciptakan ilusi yang sangat meyakinkan. Memegang emas terasa aman, terasa nyata, dan memberi rasa memiliki. Tetapi ketika dibutuhkan, proses mencairkannya tidak selalu cepat dan tidak selalu menguntungkan. Dan yang perlu Anda pahami, posisi ini bukan terjadi karena Anda kurang pintar, tetapi karena pola yang sama terus mendorong investor kecil masuk di waktu yang salah, lalu keluar di waktu yang lebih buruk. Sekarang kita tarik sedikit ke belakang layar, karena kalau Anda hanya melihat harga emas naik atau turun, Anda sebenarnya hanya melihat bayangan, bukan sumber pergerakannya. Di balik layar ada dua kekuatan besar yang menggerakkan semuanya. Bukan toko emas, bukan influencer, tetapi pemain global dengan kekuatan uang yang jauh di atas investor retail seperti kita. Dua kekuatan itu adalah suku bunga global, terutama dari Bank Sentral Amerika, dan kondisi geopolitik dunia yang terus berubah. Hubungannya sederhana tetapi sering diabaikan. Ketika suku bunga global tinggi, menyimpan uang di bank atau instrumen berbunga menjadi sangat menarik. Anda bisa mendapatkan imbal hasil tanpa harus mengambil risiko besar. Dalam kondisi seperti ini, uang besar atau smart money perlahan keluar dari emas, karena emas tidak memberikan bunga atau arus kas. Jadi ketika bunga naik, emas kehilangan daya tariknya, bukan karena emas jelek, tetapi karena ada alternatif yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, ketika dunia mulai tidak stabil, perang pecah, ketegangan meningkat, ekonomi goyah, disitulah emas kembali dilirik. Emas dianggap sebagai tempat berlindung, tempat parkir sementara ketika ketidakpastian meningkat. Inilah alasan kenapa harga emas sering melonjak saat berita buruk mendominasi. Tetapi masalahnya, lonjakan ini sering dimanfaatkan oleh pemain besar untuk menjual ke pasar yang sedang panik membeli. Disinilah banyak orang terjebak dalam narasi sederhana bahwa emas selalu menang melawan inflasi. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Dalam jangka sangat panjang, emas memang bisa melindungi nilai. Tetapi dalam jangka pendek hingga menengah, emas bisa menjadi aset yang stagnan atau bahkan merugikan, terutama jika Anda masuk di fase euforia. Jadi bukan soal emas itu benar atau salah, tetapi kapan Anda masuk dan dalam kondisi apa. Yang lebih berbahaya adalah cara kebanyakan orang mengambil keputusan. Mereka melihat berita lokal, headline yang dramatis, judul yang sengaja dibuat memancing emosi, lalu langsung mengambil tindakan. Padahal pergerakan uang besar tidak ditentukan oleh berita lokal, tetapi oleh keputusan bank sentral global, pergerakan dolar, dan strategi institusi besar yang tidak pernah muncul di layar ponsel Anda. Dan di titik ini Anda harus sadar, permainan ini bukan sekadar beli dan jual sederhana. Anda sedang berada di papan catur global, melawan pemain yang punya informasi, akses, dan kecepatan yang jauh di atas Anda. Jika Anda hanya mengikuti arus tanpa memahami arah besar pergerakan, maka Anda bukan pemain, Anda hanya pion yang bergerak mengikuti skenario orang lain. Dan tugas Anda sekarang adalah berhenti jadi pion, mulai membaca arah permainan sebelum mengambil langkah berikutnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menentukan, bukan soal emasnya, tetapi soal timing. Karena dalam investasi, aset yang bagus bisa menjadi keputusan buruk kalau dibeli di waktu yang salah. Dan sebaliknya, aset yang biasa saja bisa menjadi luar biasa kalau dibeli di waktu yang tepat. Disinilah perbedaan antara orang yang sekadar ikut tren dengan orang yang benar-benar memahami permainan. Ada konsep yang jarang dibahas secara jujur, yaitu contrarian investing, berpikir berlawanan dengan kerumunan. Orang kaya tidak menunggu konfirmasi dari media atau lingkungan. Mereka justru masuk saat tidak ada yang tertarik, saat suasana sepi, saat harga belum dilirik. Karena mereka tahu, keuntungan terbesar tidak datang dari mengikuti arus, tetapi dari berani masuk sebelum arus itu terbentuk.
Sekarang, kita definisikan dengan jelas apa itu waktu haram. Waktu haram adalah saat emas ada di mana-mana, dibicarakan di kantor, di warung kopi, di grup keluarga, bahkan di media sosial setiap hari. Ketika semua orang merasa yakin ini adalah keputusan yang benar, justru disitulah risiko paling tinggi. Karena harga sudah mencerminkan euforia, bukan lagi nilai yang rasional. Sebaliknya, ada yang disebut waktu halal. Ini adalah fase yang membosankan ketika emas tidak menarik perhatian siapapun. Tidak ada yang membahas, tidak ada yang pamer, bahkan mungkin dianggap aset kuno. Biasanya terjadi saat ekonomi stabil, pasar saham sedang naik, dan orang lebih tertarik pada hal yang terlihat lebih cepat menghasilkan. Di fase inilah, harga seringkali lebih masuk akal dan peluang mulai terbuka. Masalahnya, kebanyakan orang tidak sabar menunggu fase itu. Mereka lebih memilih langsung masuk dengan seluruh dana yang dimiliki, terutama ketika baru mendapat bonus atau tabungan terasa cukup. Ini yang disebut keputusan lump sum tanpa perhitungan. Menghabiskan seluruh uang dalam satu momen euforia adalah langkah yang sangat berisiko, karena Anda tidak memberi ruang untuk kesalahan atau koreksi pasar. Dan satu hal yang harus benar-benar Anda garis bawahi, jika uang itu punya tujuan dalam waktu kurang dari 5 tahun, entah untuk menikah, renovasi rumah, atau sebagai dana darurat, maka emas bukan kendaraan yang tepat. Volatilitas jangka pendek bisa membuat Anda terjebak di waktu yang tidak Anda inginkan. Di titik ini, disiplin lebih penting daripada ambisi. Karena investasi yang baik bukan hanya soal untung, tetapi soal memastikan uang Anda tersedia saat Anda benar-benar membutuhkannya. Pertanyaan yang pasti muncul di kepala Anda sekarang sederhana tetapi krusial. Kalau tidak beli emas sekarang, lalu uangnya mau diapakan, dibiarkan diam, dan pelan-pelan dimakan inflasi. Ini ketakutan yang sangat wajar, karena kita diajarkan bahwa uang yang tidak diinvestasikan adalah uang yang hilang nilainya. Tetapi yang jarang dijelaskan, tidak semua kondisi pasar menuntut Anda untuk langsung bertindak agresif. Justru di fase seperti sekarang, pilihan paling cerdas seringkali adalah memilih instrumen yang membosankan. Reksadana pasar uang atau deposito dengan bunga kompetitif mungkin tidak terdengar seksi, tidak bisa dipamerkan, dan tidak memberi sensasi adrenalin. Tetapi di balik kesederhanaannya, ada kekuatan besar, yaitu stabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan yang konsisten tanpa drama. Di kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, ada satu prinsip lama yang kembali relevan, cash is king. Uang tunai yang Anda miliki bukanlah tanda bahwa Anda tertinggal, tetapi justru bukti bahwa Anda siap. Siap untuk bergerak, siap untuk mengambil peluang, dan yang paling penting, siap untuk tidak terjebak di posisi yang salah hanya karena terburu-buru. Bandingkan dengan emas yang Anda beli hari ini. Ia diam, tidak menghasilkan arus kas, tidak memberi bunga, dan nilainya sangat bergantung pada sentimen pasar. Sementara uang yang ditempatkan di instrumen seperti reksadana pasar uang atau deposito tetap bekerja setiap hari, menghasilkan tambahan nilai walaupun kecil. Dalam jangka waktu tertentu, perbedaan ini menjadi signifikan, terutama ketika Anda menunggu momen yang lebih tepat. Strategi yang bisa Anda pegang sederhana tetapi sangat kuat, yaitu pendekatan barbel. Sebagian besar dana, sekitar 80%, ditempatkan di instrumen yang sangat aman dan liquid. Sisa 20% disiapkan sebagai amunisi, bukan untuk dihamburkan sekarang, tetapi untuk digunakan saat harga aset benar-benar memberikan peluang yang masuk akal. Dengan cara ini, Anda tidak kehilangan keamanan, tetapi juga tidak kehilangan kesempatan. Dan disinilah mindset yang membedakan investor biasa dengan investor yang lebih matang. Tidak melakukan apa-apa bukan berarti pasif, tetapi keputusan yang sangat aktif dan penuh kesadaran. Menahan diri di tengah kebisingan adalah bentuk disiplin yang jarang dimiliki. Karena pada akhirnya, uang tidak hanya tumbuh dari apa yang Anda lakukan, tetapi juga dari apa yang Anda pilih untuk tidak lakukan. Sekarang semuanya kembali ke satu pertanyaan besar. Anda ingin jadi apa di pasar ini? Mangsa yang terus bereaksi atau predator yang menunggu dengan tenang? Selama ini kebanyakan orang hidup dalam mode reaktif, melihat harga naik lalu ikut masuk, melihat harga turun lalu panik keluar.
Pola ini terlihat sederhana, tetapi inilah pola yang secara konsisten menguras uang dari kantong investor kecil ke tangan pemain yang lebih sabar dan lebih disiplin. Mulai hari ini, cara pandang itu harus dibalik. Anda tidak lagi mengejar apa yang sedang naik, Anda mulai mempertanyakan kenapa itu naik, siapa yang sudah masuk lebih dulu, dan siapa yang sedang bersiap keluar. Ini bukan lagi soal ikut arus, tetapi membaca arus. Karena di pasar keuangan, orang yang datang terakhir hampir selalu menjadi likuiditas bagi mereka yang datang lebih awal. Di titik ini, Anda juga perlu mendefinisikan ulang apa sebenarnya fungsi emas dalam hidup Anda. Emas bukan alat untuk menjadi kaya dengan cepat, bukan simbol status, dan bukan tiket instan keluar dari tekanan finansial. Emas adalah asuransi kekayaan, alat perlindungan, ketika sistem benar-benar terguncang. Jika Anda memperlakukannya sebagai mesin uang cepat, maka Anda sedang menggunakan alat yang salah untuk tujuan yang salah. Ketika Anda berhenti mengejar tren dan mulai berpikir seperti ini, ada satu perubahan besar yang terjadi, yaitu ketenangan. Anda tidak lagi gelisah melihat harga naik, tidak lagi panik melihat harga turun, karena Anda tahu posisi Anda, tahu strategi Anda, dan tidak lagi bergantung pada opini orang lain. Ketenangan ini bukan sekadar perasaan, tetapi aset psikologis yang sangat mahal di dunia investasi. Sekarang Anda sudah memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh sebagian besar orang di luar sana, yaitu sudut pandang. Anda bisa melihat jebakan di balik euforia, bisa mengenali pola yang berulang, dan bisa menahan diri ketika semua orang berlari ke arah yang sama. Ini seperti memiliki kacamata yang membuat Anda melihat apa yang sebelumnya tidak terlihat, dan itu adalah keunggulan yang sangat besar. Dan sebelum Anda mengambil keputusan berikutnya, ingat satu hal ini baik-baik. Uang yang Anda miliki hari ini bukan datang dari keberuntungan semata. Itu hasil kerja keras, waktu yang dikorbankan, energi yang terkuras. Sangat tidak masuk akal jika semua itu dipertaruhkan hanya karena dorongan sesaat dan tekanan sosial. Jadi sebelum Anda ikut membeli hanya karena semua orang melakukannya, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda sedang membuat keputusan atau hanya sedang ikut terbawa arus? Sekarang hentikan sejenak semua distraksi, tutup grafik harga emas, dan lakukan satu hal yang jauh lebih penting. Buka rekening Anda, lihat angka yang ada di sana, dan hitung dengan jujur apakah dana darurat Anda sudah benar-benar cukup untuk menutup kebutuhan hidup minimal 6 bulan ke depan tanpa harus menjual aset apapun. Jika jawabannya belum, maka keputusan paling cerdas minggu ini bukan membeli emas, tetapi memperkuat fondasi keuangan Anda terlebih dahulu. Karena pertahanan yang kuat selalu lebih penting daripada serangan yang terburu-buru. Dan jika Anda merasa video ini membuka cara pandang baru, jangan simpan sendiri. Kirimkan ke satu orang yang Anda kenal yang sedang tergoda membeli emas hari ini, karena bisa jadi ini yang menyelamatkan uangnya dari keputusan yang salah. Dan jika Anda ingin terus belajar membaca pasar dengan cara yang lebih tajam dan tidak mudah terjebak arus, pastikan Anda tetap di channel Uang Naik, karena di sini kita tidak sekadar ikut permainan, kita belajar memahami dan mengendalikan permainan itu sendiri.